Halo teman perjalanan, kembali lagi bersamaku di Suara Perjalanan di program Skala. Kali ini aku udah dengan salah satu narasumber yang inspiratif tentunya. Kita langsung boleh memperkenalkan aja. Halo Kak, boleh diperkenalkan terlebih dahulu dengan kakak siapa? Oke, halo teman-teman perjalanan ya. Perkenalkan nama saya Jim Haikal Malik. Apalagi? Kakak boleh menceritakan tentang diri kakak secara singkat atau mendefinisikan siapa sih Jim Haikal ini gitu. eh Kak Jim ini pengen dikenal sebagai seperti apa gitu, kurang lebihnya lah. Kalau saya itu guys, orangnya itu pertama pekerja keras, rajin menabung dan tidak sombong. Itu saya. Saya juga anak pertama. Jadi buat anak-anak pertama di sana itu nanti bakal relate nih isinya di sini. Itu dia. Oke. Suaranya agak kerasan, Bang. Agak kerasan nanti suaranya. Oh siap siap. Nah, gitu. Oke. Langsung masuk pertanyaan ini teh. Boleh, mau yang tipis-tipis dulu boleh. Boleh, boleh. Ini, Hmm, kita kan pernah sekolah kan? pernah dong. Iya. Kita 12 tahun di bangku sekolah. Betul. Terus kalau dinamika di sekolah kan udah terstruktur ya. Hmm, Maksudnya eh bangun pagi ke sekolah, itu. sore pulang. Nah, Kalau ada tugas ya kerjain, misalkan istirahat. hmm. Pagi-paginya gitu lagi gitu. Terus beda kan dengan fase udah kerja, pasti kayak ini apa lagi gitu kan. Kira-kira kalau dari Kak Jim sendiri gitu, kita mulai dulu dari apa sih masa-masa yang paling kangen di waktu sekolah tuh? Waktu sekolah ya. Hmm, Waktu sekolah itu yang paling dikangenin itu kita dari mulai masuk pelajaran, Pak. masuk pelajaran Masuk pelajaran. tumben. Kok tuh main begitu ya? Enggak, saya kurang belajar begitu. Kok heran ya? Karena gini, kalau menurut saya itu masuk jam pelajaran itu sangat berharga. Karena di saat kita sudah lulus sekolah, nggak ada lagi jam pelajaran. Yang Oh, iya adanya, juga ya. yang adanya apa? Jam pelajarannya kehidupan, Pak. Itu dia. Makanya jam pelajaran tuh kangen banget saya, Pak. Selepas itu kenapa? Karena selepas jam pelajaran nanti ada istirahat, Pak. Kita tuh sudah dibantai pelajaran. Katakanlah kalau dulu kita belajar 21 pelajaran, Pak. Hmm, Nah, itu dia kan. Dibantai kita. Ada istirahatnya, Pak. ya. Kalau kehidupan nggak ada. Kita habis satu masalah, dihajar masalah satu lagi, dan satu lagi. Itu dia, Pak. Saya kangen banget. Ya, pertama itu. Yang kedua, momen-momen waktu kumpul di kelas, Pak. Oke. Karena gini, di saat kita belajar itu di kelas, kita bisa merasakan namanya hangatnya suasana kelas, diskusi dengan teman, bahkan temannya itu teman betulan teman. Selepas kita lulus dari bangku sekolah, teman itu ternyata beda seperti teman kita di sekolah. Itu yang bikin Bedanya, beda banget. Itu bedanya. boleh spesifikkan bedanya. Bedanya itu banyak, Pak. Kalau masuk dunia kerja, teman itu ada yang katanya itu ular, Pak. Ah, itu dia. Gigit di belakang, Pak. Gigit di belakang. Berganti kulit. Berganti kulit itu maksudnya apa? Begini, katakanlah si A mengadukan si B minggu pertama. Minggu kedua, si A-nya tidak jujur. Hmm. Lalu dia bermuka datar. Ganti kulit masuknya itu. Itu dia. Sakit ya. Ini ada dari psikologis tuh namanya Cobra Effect. Baru tahu tuh. Cobra Effect beneran. Jadi Cobra Effect tuh diambil dari kisah nyata. Waktu lupa sih, nggak tahu Prancis ya atau negara apa gitu. Di India sempat ada banyak banget kobra, ular kobra, benar ular kobra. Iya benar-benar. Terus jadi pemerintahan dari Prancis itu punya inisiasi. Siapa yang bisa ngebunuh setiap kobra-kobra itu dapat kompensasi. Nah, plot twistnya dari orangnya dia ini, si kobranya malah diternak. Ih,
Jadi sama mereka kalau di ternak kan banyak nih. Heeh. Bunuh. Mereka tinggal store. Oh, dapat duit ya. Tahu tuh ya. Banyak. Itu salah satu cobra effect yang bisa mungkin kurang lebihnya mirip lah gitu dengan dinamika yang ada di dunia pekerjaan. Aduh. Ada juga begini, Pak. Aduh. Pakai suling tuh. Ada juga tuh di India. Aduh. Kan dipelihara nih. Banyak jinak jadinya, Pak. Iya sih. Iya, itu dia. Di atraksi dapat duit. Ya Allah. Oh, panas ya. Udah connect nih. Ternyata itu, guys. Baru Iya, tahu ternyata juga. ya. Ampun. Bareng lu ya. Oh iya juga. Terus sebelum bener-bener lulus dari sekolah nih, pas punya ekspektasi dong. Ih, banget. Banyak lah. Nanti gua kerja kayak gini dapat gaji. Bantai-bantai ini ya. Ekspektasi apa waktu sebelum benar-benar lulus tentang dunia kerja? Pertama, kerja yang sesuai sama bidang kita, Pak. Oke. Suatu passion. Itu mencakup sama cita-cita. Nah, ini rada berat nih. Karena mungkin untuk sebagian orang yang diarahkan orang tua, itu kan enak. Ekspektasi dan kenyataan itu dia beriringan sejalan. Nah, beda sama kita-kita nih. Yang apa-apanya sendiri tuh jadi gini. Waktu awal ekspektasi kan besar. Lihat orang lain di TV contohnya. Kayak misalnya jadi pekerja pabrik gitu kan. Gajinya pas UMR gitu. Terus lingkungannya sehat. Ternyata kan setelah kita masuk, beda. Kadang ada beberapa perusahaan ada yang gajinya mandek. Satu, tidak standar UMR, di bawah atau bahkan kurang sekali. Yang ketiga, lingkungannya itu. Itu dia. Toxic. Itu. Bahaya banget itu, Pak. Aduh. Menghasut jadinya dia. Jadi ekspektasinya tadi pertama pengen kerja sesuai dengan fashionnya. Sesuai dengan passion. Kedua? Apa tadi? Juga lupa sama tadi kedua. Gak kecatat tadi. Sesuai dengan passion. Yang kedua, gaji. Oh, gaji. Itu gaji tuh ekspektasi gaji. Karena untuk kita atau teman-teman perjalanan ini yang baru-baru lulus nih, yang kemarin tuh, kalian tuh berkeinginan sekali lama tuh langsung kerja. Iya. Enggak kayak gitu. Mau gimana pun juga punya backingan siapapun itu. Kalau emang bukan rezekinya satu, nggak bakal bisa. Itu dia. Yang kedua, walaupun keterima, gajinya, Pak. Gajinya yang beda. Itu dia. Makanya buat teman-teman perjalanan ini, yang baru-baru lulus, kejar dulu jam terbang. Itu syarat dari saya, mah. Oh, jadi jangan fokus dulu ke nominal. Jangan dulu nominal. Walaupun memang untuk beberapa orang ada yang langsung dapat UMR ya. Itu kalau menurut saya bagus dan patut disyukuri. Karena di luar sana ada yang harus dari ratusan ribu. Itu dia. Ada yang ketiga nggak? Ada yang ketiga? Apa lagi ketiga? Nggak ada sih, udah. Oh, nggak ada. Oke. Terus tadi kan udah jelas ya. Di sekolah tuh ada jadwal. Ya. Terus ada silabus. Terus kalau bingung ada guru yang bisa ngejelasin lagi. Ya kan, bisa ngarahin. Kalau misalkan kita nggak ngerti, bisa jelasin lagi gitu. Pas masuk ke dunia kerja nih dan harus menghadapi ekspektasi tanpa banyak bantuan. Itu dia. Terus momen apa yang paling bikin Kak Jim sendiri tuh culture shock atau ngeblank gitu? Belajar bener ini. Misalkan kalau di sekolah kan PR, bisa ini PR gimana ya, ke teman kan, misalnya tugas. Kalau nggak pusing-pusing kerjain bareng yuk gitu. Betul. Kalau kurang ngerti, kalau gurunya nggak jelasin, yuk ini sebelah sini agak kurang ngerti, bisa dijelasin lagi gitu. Tapi kok kerja, kan masuk pertama kerja nih, kita masih bingung kan SOP-nya kayak gimana, terus apalagi nggak ada yang bantuin gitu. Culture shocknya terus tiba-tiba ngeblank itu kayak gimana? Kalau ini kita boleh cerita dikit, boleh nggak? Boleh dong. Boleh teman-teman. Boleh dong. Kan teman perjalanan. Teman perjalanan. Jadi gini, waktu awal saya lulus, saya kerja, saya melamar di suatu yayasan, saya kerja di rumah sakit, Pak. Rumah sakit, swasta mungkin ya, adalah di daerah Kebonjati. Waktu pertama kali datang itu saya
Emang nggak boleh disebut? Aman sih. Oh, aman. Nah, Tapi di daerah Kebon Jati mana lagi? banyak di sana. Masih itu bahaya dong. Nah, waktu pertama kali masuk, saya itu ditempatkan di BPJS. Oh, BPJS. Untuk posisi kerja memang mudah ya, karena dalam arti mudah itu kita hanya membantu pasien untuk tap card di mesin itu. Nanti kita pilih mau kemana, nanti keluar kertas. Itu. Nah, yang jadi masalahnya itu apa? Di tempat BPJS itu, kita kan anak baru nih. Entah ini ada miskom dari mananya, saya tidak tahu, entah dari kantor atau memang dari pihak rumah sakit memang sudah mengajarkan. Jadi gini Pak, waktu pertama kali kita datang, apa yang terjadi? Kita shock, nggak ada ajarin apa-apa Pak. Security senior, itu malah, ya udah nanti kamu gini-gini aja. Gitu katanya. Kita bingung dong. Nah, itu culture shock pertama saya. Karena dalam pembelajaran sekolah, katakanlah kita dalam buku paket aja, itu ada daftar isi Pak. iya. Itu contoh paling sederhana, karena bagaimana kita isi tahu buku secara banyak ini gak mungkin kita baca satu-satu ya. Daftar isi kita, oh halaman ini tuh ini. Nah, di dunia kerja enggak Pak. Kita dituntut superior untuk fleksibel dan segala bisa. Terjadinya apa? Di saat ada orang tua pasien menanyakan ABCD, misalnya saya mau bertemu dokter A, kita bingung, yang mana dokternya? Iya. Nah, kita nggak tahu, orang kita baru masuk. Nah, tapi kan dengan adanya kita di dunia kerja, kita dituntut bisa tahu, oh mungkin dokter itu kita tembak. Ternyata betul. Alhamdulillahnya gitu. Syukurnya ya, bagusnya. Yang kedua, fleksibelnya itu Pak. Kita namanya baru masuk, karena gini, kalau di rumah sakit itu, orang tua pasien itu tidak peduli kita capek bagaimana. Karena kembali lagi, orang sakit itu nggak bisa disuruh sabar Pak. Oh iya benar. Bagaimana apapun itu juga. Makanya di saat kita berangkat ke sini, ngurusin ini, ada panggilan ke sini lagi, panggilan ke sana lagi, ada yang menanyakan musola di mana, kantin di mana, kita baru tahu dari mana, baru kejadiannya waktu datang. Kan kita nggak tahu ya, taunya dari mana, nggak ada yang ngasih tahu. Nanya-nanya hari Minggu hari, ketemu juga, baru. Nah itulah, kalau dunia kerja tuh benar-benar kita harus cari tahu sendiri. Ngeraba sendiri. Ngeraba sendiri, benar-benar kayak orang buta gitu. Makanya ngeblank tadi yang benar berarti. Ih, nggak boleh banget Pak. Terus buat adik-adik nih, kan tadi udah lumayan banyak nyeritain tentang experience yang di dunia kerja. Ada dong mungkin buat ngeantisipasi teman-teman semuanya biar nggak terlalu kaget, biar nggak terlalu ngeblank gitu. Baru lo sekolah terus masuk kerja, kira-kira pesan apa yang pengen disampaikan ke teman-teman? Kalau pesan-pesan teman-teman yang baru-baru lulus nih mau bekerja, siapin mental dulu. Mental Pak. Oh, iya. Mental itu utama. Karena gini, tidak bahasa itu apa ya? Tidak sebagian kecil atau tidak mungkin sebagian besar, ada beberapa pekerjaan yang seniornya tuh yang goyang-goyang Pak. Goyang-goyang tuh kurang ajar gitu Pak. Rada-rada jahat. Nah kita itu kan anak baru nih. Kadang ada senior kita yang aji mumpung. Aji mumpung ada apa-apa kita yang maju. Ada apa-apa kita yang disalahin. Makanya mental itu utama. Karena gini, kalau kita baru masuk pekerjaan, terus mengharapkan gaji pertama besar itu, tapi mental kita lenyot-lenyot Pak, bahasa kasarnya kayak agar itu, nggak bakal masuk Pak. Nggak bakal masuk. Karena gini, waktu masuk pertama dapat senior yang jahat, keluar apa yang didapat dong? Hikmahnya. Hikmah aja betul. Itu dia. Yang kedua, yang dipersiapkan itu tadi mental. Kedua itu relasi Pak. Oke. Relasi, karena sepengalaman saya di beberapa kasus gitu, ada yang bilang gini, bahwa lamaran pekerjaan itu yang tidak diterbitkan. Yang diterbitkan itu hanya sebagai formalitas. Ada bahasa kayak gitu Pak. Jadi kayak gini, contoh ini ya, perusahaan ini butuh karyawan kopi. Oke. Dia tuh udah tahu orang-orangnya Pak. Oh. Itu dia. Nah, supaya dalam arti ya rame, kenapa gimana? Dia bikin lamaran, surat pengumuman, dicari kriteria segala rupa, tapi ternyata isinya udah ada Pak. Itu dia. Kenapa sih ada beberapa perusahaan kayak itu? Pertama, biar naik namanya Pak.
Oke. Dibahas dong. Ih, ini perusahaan ini lagi membutuhkan, oper recruitment nih. Pertama kan dia bakal banyak yang belanja, dapat untung, padahal mah pegawainya udah ada yang ngelobi. Itu dia. Sedih memang, makanya lamaran itu jangan berharap langsung diterima itu. Wah, nggak kayak gitu sih alurnya. Oke. Berarti tadi siapin mental, siapin relasi. Relasi udah. Oke. Itu udah jadi cukup modal buat kuat itu. Berarti relasi bisa dipersiapkan dari sekolah Sekarang. juga kan ya? Bisa. Jadi jangan mager. Bener cocok tuh. Teman-teman mager, awas lu. Supaya tidak kelewatan. Gini, kan tadi udah ngasih antisipasi ya. Terus kalau kita robek nih, kira-kira abang yang dibalikin nih, Robek. kita flashback. Oh, flashback. Ya. Abang yang sekolah nih, dengan pemikiran yang sekarang. Terus kira-kira kan pasti udah tahu nih ada masa transisi. Ya. Kira-kira persiapin abang bakal kayak gimana? Jadi kita berandai-andai kalau aku bisa mengulang waktu, aku bakal kayak bla 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 bla. Kalau kita bisa balik waktu ya, kalau masa kita sekolah dengan jam terbang kita udah segini, saya bakal tembak kerja yang tinggi, Pak. Dan nggak bakal shock. Itu. Karena Kita sudah tahu di saat kita melakukan tembakan kerja di A, kita sudah merasakan gimana ABCD-nya. Jadi kita merasa pede, Pak. Itu dia. oh, jadi kita udah punya kayak gambaran baik buruknya berarti. Ya, itu dia. Itu yang utamanya. Karena tidak menutup kemungkinan buat anak-anak yang baru masuk itu, di saat masuk pekerjaan itu, terhasut dalam lingkaran setan itu, Pak. Beneran kan? Lingkungannya. Oh. Memang nyaman. Hmm. Tapi lingkaran setannya bikin nyaman itu. Ih, bahaya itu. Susah itu. Serba salah ya. Itu dia, Pak. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Jim sendiri ada pesan atau catatan buat teman-teman skala di luar sana yang mungkin sekarang lagi berjuang juga di dunia kerja atau baru mau lulus dan mau lagi nyari pekerjaan juga gitu. Pesan atau catatannya? Banyak nih buat kalian nih teman-teman. Keluarin. Apa ini? Teman-teman apa ini? Teman perjalanan. Perjalanan. Anak-anak saya juga nih yang nonton nih. Ais. Siapa? Banyak ini. Ada 12.000 lebih ini. Sebutin satu-satu. 10 ada 10 ya. Gini. Kan Oke. yang baru mau nih. Apa yang harus apa tadi? Pesan dan catatannya. Pesannya. Ada 2. Takut dan malu. Itu buang. Takut dan malu. Kita pas dari takut ya. Gini. Dari takut dulu. Gitu. Takut dulu. Buang jauh-jauh rasa takut. Karena orang yang penuh dengan rasa takut tidak akan ada perkembangan. Contohnya gimana? Aku tuh misalnya beres lulus tuh pengen terobosan bikin apa? Bikin clothingan baju brand. Tapi aku takut misalnya bangkrut nih, takut gak laku. Sikat aja dulu. Iya. Katakanlah gini, lulus sekolah itu berapa? 18-19. Gitu kan? Kita aja yang masih gini gagal gitu kan. Gak mungkin, ataupun mungkin lah ada dari beberapa anak yang sekali tampil langsung berhasil. Tapi kecil kemungkinan. Yeah. Makanya apapun yang kau inginkan, apapun yang ingin kamu lakukan, lakukan. Takut itu buang. Masalah persaingan pasti ada. Itu dia. Takut. Malu nih, Pak. Nah, dari takut sama malu ini hampir sama. Kalau malu itu gini, kalau takut itu kita tidak melakukan. Ngerti itu? Jadi nggak melakukan tapi udah down. Kalau malu dia sudah ambil action. Oke. Tapi dia ada rasa kayak nggak mau deh, kayaknya nggak gini deh. Nggak satu passion. Malu. Itu kata saya juga buang. Karena gini, sekarang itu cari kerja susah. Seperti saya katakan di awal, nggak mungkin satu lamaran langsung keterima gaji besar, enggak. Jangan malu. Buat teman-teman semuanya yang beres lulus sekolah jadi host live TikTok, itu jangan malu. Mungkin ada beberapa ya, saya pernah lihat anak saya juga gitu, live. Disclaimer dulu, anak siapa ini? Maksud tuh anak anak di tempat kerja ya, Yeah. bukan
Saya masih kos. Soalnya tadi bilang anak saya. Ya, iya, itu jadi anak saya tuh gini guys. Anak saya tuh kayak, jadi kan saya kerja 2 nih. Yang awal di rumah sakit, keluar, masuk ke lingkungan sekolah. Namanya lingkungan sekolah kan ya, Iya. datang anak-anak, gak mungkin dong ya, masa anak sendiri. Iya. Makanya kita panggil anak-anak. Jadi satu sekolah tuh kita panggil anak aja. Jadi profesi dia itu ada di lingkungan sekolah. Itu ya, makanya banyak anak, bukan saya dalam artian bukan ya, awas nih. Nanti digoreng gue Pak, digoreng bahaya nih kalau. Ini bikin klip ini. Baru juga terbit, ya Allah. Buat anak-anak saya tadi udah bilang. Banyak anak saya Pak, banyak banget. Oke, tadi lanjut. Malu. Malu ya. Dari yang live TikTok, banyak anak-anak saya malu. Malu itu apa kayak gini? Mungkin dia jualan, terus ada temennya nonton. Karena mungkin dari anak itu kan pengennya atau teman-teman tuh pengen langsung kuliah, gitu kan? Atau nggak pengen kerja yang sesuai dengan passionnya. Tapi ternyata enggak dan merasa malu. Itu jangan, kata saya. Live TikTok, malu, hapus. No. Rasa malunya. Lakukan apa yang menurutmu baik. Selagi tidak merugikan orang lain, untuk apa kita ada rasa malu? Karena gini, selagi kita halal, kita sikat semuanya Pak. Betulan. Nggak harus kita ada rasa malu, misalnya gara-gara jualan gorengan. Nggak usah. Jualan es teh jumbo, nggak usah. Bahkan ada salah satu anak saya, dia di hari libur berjualan dengan orang tuanya di depan bukan bekas apa ya? Ya alumni SMP, bekas SMP dia. Mungkin dalam hati dia merasakan malu gitu ya. Tapi namanya karena dia sudah punya tekad. Namanya tekad bakal hilang, Pak. Jangan jauh-jauh deh, saya sendiri, Pak. Kalau cerita masalah malu mah, karena gini, banyak orang berekspektasi tinggi pada kita. Ya. Tidak luput dari orang tua juga orang lain. Orang tua sudah pasti ingin anaknya menjadi A, B, C, D. Tapi kan Tuhan berkata lain. Keadaan juga beda lagi. Guru-guru, katakanlah, anak-anak, mungkin beberapa teman seangkatan saya banyak yang menyayangkan. Menyayangkan dalam artian baru juga keluar gitu. Terus masuk lagi, itu ada rasa down pada dalam hati kita. Karena gini, siapa sih nggak mau lebih gitu? Yeah. Kalau kita masalah bahasa Sunda mah, siapa sih nggak mau lebih gitu kan? Tapi dengan adanya kita mensyukuri dengan keadaan kita, di situ kita bisa bangkit. Makanya saya tekankan kepada seluruh anak-anak saya, penonton juga nih, hapus rasa malu. Gak ada gunanya. Yeah. Karena gini, selepas kita berhasil, dari hasil rasa malu kita, mereka juga nanyain, tutornya gimana? Nah, itu dia. Tutornya Itu gimana? dia. Bener banget ya. Tapi orang-orang tuh selalu ngelihat pada akhirnya gitu, selalu hasilnya. Hasilnya selalu langsung hasil. Padahal waktu kita berprosesnya tuh nggak ada tuh yang nanya. Iya, itu takut malu itu benar-benar campur. Kita kerja di sini, aduh aku malu, aku mau ambil langkah, aku takut. Tapi saya lebih respect kepada adik-adik atau anak-anak, adik dulu sekarang ya. Banyak banget, ada anak, ada adik ini, aduh. Jadi apa ini? Nah, yang gini, mungkin untuk yang sudah lama lulus ya, dia itu loncat-loncat kerjanya Pak. Oh. Dalam 2 tahun setelah lulus, sebulan di sini, 3 bulan depan loncat lagi, 4 lagi loncat. Saya menghargai dan menaruh hormat pada orang yang begitu. Karena gini, dia itu berhasil loncat dan membunuh zona nyaman, Pak. Karena tidak menutup kemungkinan, bisa kita kerja, walaupun memang gajinya kecil, tapi zona nyamannya kencang, Pak. Nah, orang-orang yang berani keluar dari zona nyaman ini, saya menaruh hormat pada mereka. Hebat.
Mereka tidak takut akan ada namanya tidak menerima pekerjaan. Tidak takut akan adanya lamaran yang tertolak. Karena apa? Karena dia sadar dia punya value. Nah, sekarang kita tarik diri kita. Kalau kita punya rasa tinggi value seperti itu, niscaya kita berhasil, Pak. Itu dia. Caranya gimana? Takut sama malu. Itu. Aduh, dalam banget ya. Kunci lu, waduh, 2 kunci juga bahaya itu, Pak. Kunci emas itu. Bener banget sih. Ini sih kalau tambahan dari aku tadi catatannya buat teman-teman yang saat ini mungkin lagi berjuang di dunia kerja. Ini mungkin host juga boleh cerita mungkin ya. Boleh dong. Ini teman-teman semuanya host Wi. Saya tahu betul perjalanan ini. Aku tahu betul aslian ini. Jadi kalau kita berbicara tentang suara perjalanan gitu ya. Suara perjalanan ada tuh terbentuk tuh karena malahan di fase saya lagi down. Pasti. Fun fact guys, catat nih. Jadi Nanti kalau ada acara lebih ditanya dari mana ini teh munculnya. Nah ini. Bener-bener waktu itu tuh saya punya bisnis. Iya. Bisnis saya gagal. Yes. Saya memiliki seorang yang dan dikecewakan. Ya, tahu lagi. Jadi Tahu lagi. terus di sana juga saya lagi berkuliah juga. Dicampur aduk lah masalahnya gitu kompleks gitu. Saya sempat ngerasa itu kok gini banget gitu ya. Iya betul. Si masalah tuh kok bisa sih bareng datangnya. Iya itu. Gak ada rehatnya kan? Gak ada rehatnya. Itu ya makanya kangen istirahat. Iya. Lanjut. Saya ditinggalin. Bisnis beres nih. Terus kuliah saya agak ini gara-gara 2 masalah tadi kan. Goyang dikit. Kayak goyang kan. Nah, setelah dari masalah itu semua, nggak ada tuh yang mau dengerin cerita saya tuh. Aduh. Nah ini apa ya? Bukan fun fact sih. Lebih ke cerita sedihnya orang udah lulus tuh. Ya. Kalian nggak punya tempat cerita. Iya, bener banget. Ini bukan nakut-nakutin nih gini. Teman kita nggak bestie banget nih dari 10, 11, 12 graduation anjay. 2 bulan asing bro, udah tamat, nggak ada lagi tuh nanyain kamu gimana hari Senin, Minggu, malam Minggu, nggak ada. Di saat semuanya sudah sibuk dengan kegiatannya masing-masing, terus kita gagal, udah ditelan Pak sendirian. Itu dia. Nah, makanya dari sana, terus saya tuh nemuin satu ayat dalam Quran kalau teman-teman agama Muslim gitu ya. Terus impian pribadi saya sendiri. Impian pribadi saya sendiri tuh saya pengen punya rumah. Entah itu fisiknya dan rumah dalam artian di dalamnya. Itu dari dulu mungkin nggak tahu kenapa dari SMP malahan. Dari SMP sudah punya impian kayak gitu. Entah bagaimanapun caranya, yang penting dengan cara yang baik tentunya. Nah, waktu di fase down itu saya nemuin ayat, teman-teman juga pasti tahu. Terus saya juga pernah cerita juga ke teman. Ayatnya tuh bunyinya gini, wa ma a'taqo wasaddaqu bil husna fasaniyasirul usra. Niat kita kan baik ya. Kita pengen ngewujudin impian kita. Kita pengen ngebanggain orang tua kita. Itu semua kan berjalan pada kebaikan. Dalam ayat itu Allah, kalau kita pengen berjalan dalam kebaikan, Allah juga akan mempermudah kita dalam kebaikan. Kalau kita pengen berjalan pada keburukan, Allah juga akan mempermudah dalam keburukan. Kita tinggal pilih nih, mau opsi yang mana nih? Ada dua nih. Selagi kita yakin bahwa kita itu berjalan pada sebuah kebaikan, kalau kita benar-benar ingin pada kebaikan itu, maka Allah pun akan mempermudah kebaikan itu. Dipertegas dengan fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Sesungguhnya di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Itu dia. Jadi setiap saya down tuh balik lagi sana, balik lagi ke sana. Harus itu Pak. Itu mungkin bisa jadi pesan buat teman-teman semuanya yang lagi berjuang juga. Itu dia guys. Itu dia. Oke, dari Kak Jim sendiri kalau dirangkum dari pembahasan kita tadi, apa yang pengen disampaikan nih? Untuk siapa nih? Semuanya. Semuanya. Untuk semuanya, teman-teman perjalanan yang ingin merintis karir. Karena
bangku sekolah yang sudah mau udahan, udah beres. Yang sekarang 10 naik 11, 11 naik 12. Kalau yang 7, 8, 9 kan masih menikmati ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa sudah berjuang dari putih biru. Nah, untuk yang putih abu gimana nih? Pertama, jangan berekspektasi gaji dulu yang besar. Enggak. Bukan nggak bisa ya. Bisa memang. Cuman menurut saya pribadi, nanti gini, dia itu akan menganggap remeh penghasilan yang kecil. Iya. Karena pertama dia langsung enak kerjanya. Kedua, egonya masih main, Pak. Karena tidak adanya kesadaran itu kan gara-gara kita merasa tinggi. Tidak melihat ke bawah. Iya. Merasa kita gaji besar yang diremehkan. Baru lulus, ketemu, nongkrong, gimana kabarnya? Gaji berapa? Relate, itu deh. Apalagi yang udah mulai dalam artian sesuai pakai seragam. Tapi hanya beberapa ya yang ada. Itu. Jangan mengharap gaji yang besar. Oke. Jam terbang harus dicari. Takut dan malu itu jangan ada. Ya, bener banget. 3 poin berarti kunci hidup itu. Ini kalau kata Jalaluddin Rumi itu sumber dari ketakutan tuh adalah ketidaktahuan. Iya, betul. Kalau kita takut, makanya perlu cari tahu. Iya. Cari tahunya dengan cara jam terbang tadi. Itu, Pak. Masuk ada. Dia. Betul, karena gini. Percuma kita gaji besar doang. Giliran di ini itu masalah. Waduh, saya takut gak bisa gitu kan. Karena apa? Jam terbang lu masih kecil. Itu banyak, ini bukan beberapa ya, memang banyak, dominan tuh kayak gitu, Pak. Contoh gini deh. Orang tuh lepas lulus sama orang tua tuh, ya kan kata tadi bilang, dapat gaji besar, mentalnya goyang-goyang, keluar seenaknya. Dan orang tua kan tidak ada yang ingin anaknya bersedih dong. Tidak ada salahnya memasukkan ke perusahaan A atau B. Karena anak mentalnya goyang-goyang, masalah besar, terus jam terbangnya kecil, goyang-goyang pindah-pindah aja. Mau sampai kapan dia begitu? Gitu dia. Makanya jam terbang itu utama. Nggak peduli kalian digaji berapa, intinya jam terbang. Gitu dia. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya nih ke Kak Jil. Yuk nih, anak-anak nih. Ini kalau ada live chat rame nih. Oh iya. Ada yang mau tanya? Mau nanya apa tuh, Sob? Iya. Ada lagi? Nggak ada nih. Ada nggak? Ya, pada ngantuk nih. Oh, ada satu. Tahan. Mau nanya? Boleh. Waduh, ini jangan berat-berat, Mas. Ini baru muncul nih. Gimana? Gimana, Pak? Ngebahas tentang soal dunia kerja nih. Intinya kita pasti banyak lah masalah kayak di tempat kerja itu gak ada tempat yang nyaman. Ih, betul. Kayak, Ya. misal nyaman digaji tapi gak nyaman di lingkungannya. Dapat. Nyaman di lingkungannya gak nyaman digaji. Ih, Nah, itu dia. cara buat mengatasi hal kayak gitu tuh kayak gimana sih? Biar kita itu fokus bekerja gitu, gak mikirin ke hal yang lainnya. 2 ya. Gaji nyaman, lingkungan kurang. Lingkungan nyaman. Duitnya nggak adaan. Iya. Kita bahas yang mana dulu? Mau mana dulu nih? Gaji lumayan, gaji oke. Gaji oke, lingkungan oke. Gini, kalau saya pribadi itu ada prinsip gini ya. Teman kerja itu bukan teman kita. Nah, bisa dari situ itu. Jadi gini, teman kerja kita hanya lingkungan kerja lingkungan kerja. Karena pengaruh atau nyaman tidaknya itu kan rata-rata kan dari lingkungan kerjanya nih. Kalau kita merasa tidak nyaman tapi gajinya adaan, ini kan yang tadi dibahas ya. Kita pilih-pilih temannya aja supaya kita merasa nyaman. Karena gini, dimanapun kalian kerja tetap kembali ke gaji. Oke. Itu dia. Realistis. Duit, betul. Jadi bukan tidak, teman kerja bukan teman kita. Jadi kita pilih-pilih teman kerja untuk menjadi kenyamanan di tempat kerja. Gitu. Itu kunci utama buat
kita bikin nyaman. Jadi ada pembeda ya. Ada pembeda. Tidak semua kita sikat, Pak. Ada beberapa memang anak-anak itu yang karena mungkin gini, rasa keingintahuannya masih besar. Dia baru lulus. Ada si abang ini, ikut. Wah, enak nih. Nongkrong sama si abang ini, punya teman. Oke, ini golongan A. Sama si B, golongannya B. Nah, itu kan nanti ada kenyamanan. Tapi kan dari kenyamanan itu kita nggak tahu nih mana yang bagus enggaknya. Karena yang ketahuan kita yang tinggi. Ujung-ujungnya apa? Kalau kita salah mengambil keputusan, habis gaji kita. Habis, Pak. Gaji besar habis, betul. Lingkungan kita yang nggak nyaman. Terus kita nggak pilih-pilih. Kalau kita pilih yang nyaman seperti saya bilang, insya Allah barokah itu. Enjoy. Tapi kalau kita pilih yang hilang semua gaji kita. Penyakit. Nah, itu yang gaji gede, bukan gaji ada ya. Gaji ada, lingkungan kurang. Nah, terus gimana sih? Yang lingkungan oke, gaji nggak ada. Ini berat ini. Zona nyaman tadi. Nah, relate lagi. Karena gini, kalau ini sih Mau masalah. disebutin nggak instansinya? Enggak, Ya naik. kalau Wah, Pak, saya baru muncul ini, Pak. Iya. Kena mic loh. Oh iya. Saya baru muncul. Nah, kalau yang zona nyaman itu memang sulit banget, Pak, aslian. Tapi ada rasa apa ya? Satu kurang, tetap kurang di akhirnya. Yang kedua memang kita merasa nyaman. Jadi ketutupan bahasa sudah lama gini. Tapi memang tidak menutup kemungkinan di akhir bulan mah tetap sedih gitu. Iya. Ya kan? Tapi memang semua ada plus minus. Nah, karena gini, kalau saya ada saran itu, kan kita lingkungan nyaman nih. Kalau kita lingkungan nyaman, kita kan berarti sudah menguasai seluruh sifat kelakuan teman atau anggota kerja gitu kan. Kita bisa cari celah lain. Kita bisa jualan. Cari cuan lain. Itu bisa jadi nambah nih. Dari yang segini, jadi segini salary kita. Itu. Ada dua itu sih. Kalau dari saya sendiri ya, buat menengahi dari dua Putusan contoh tadi, tergantung purpose kalau saya, tergantung tujuan. Iya, betul. Semisalkan kita tuh punya targetan dari segi materi. Nah, Misalkan nih, kita pengen nikah di usia 25-26 tahun misalkan. Itu butuh dana, itu butuh budget dong. banyak. Ya, kan? Iya. Maka kita perlu realistis untuk mencari pekerjaan yang memang secara gaji itu bisa menunjang ke arah sana. Nah, nggak peduli tuh gimana lingkungannya, apakah toksik atau nyaman dan sebagainya. Karena purpose kita itu kita ingin ngejar target kita, ya kita fokus aja buat ngumpulin Target dana kita. biar akhirnya sampai usia 25 tahun atau 26 tahun tuh cita-cita kita untuk menikah tercapai. Deal. Tapi kalau misalkan tujuan kita untuk mencari kenyamanan, ya it's okay untuk kayak gaji dikit, tapi karena kita tujuannya tadi kenyamanan, ya tetap plus minus gitu. Makanya tergantung tujuan. Gitu. Ada tadi tuh struggle dari ada pertanyaan tuh dari audiens juga yang nitip tuh. Oh, Cara keluar dari struggle pertemanan. siapa yang nanya itu? Kok jahat-jahat nanya ya? NGL. Sebel banget. Apa cara, Pak? Cara keluar dari struggle pertemanan. Pertemanan yang goyang-goyang. Gitu. Kalau saya pribadi itu pertemanan itu kita lihat dari ini masa lamanya, Pak. Masa lama. Lamanya kita berteman. Karena gini, orang yang baru kenal di bangku kuliah atau SMA, di saat kita goyang-goyang, kan kita jadi emosi dong, tukar pikiran, kita menegur. Ada dua kemungkinan, Pak. Gunternya besar, dan keberhasilan untuk mengertinya kecil. Tapi kalau yang pertemanan sudah lama, dari orok deh katakannya, dari tetangga, kita mau baku pukul juga insya Allah, Pak, masih baik kan? Iya sih. Itu makanya kita lihat dulu nih usia pertemanan kita udah berapa lama. Kalau cuman baru seumur jagung, ya sabar-sabar aja dulu. Tapi gini, kalau memang ngerasa mempunyai impact lebih untuk hidup kita, saya narasi goodbye kalau gue mah, Pak. Daripada kita jadi kebawa goyang-goyang, gitu dia. Daripada satu bikin pengaruh, mending buang satu biar nggak pengaruh. Gitu.
Cek Sunda nama sakirana halangan malah. Nah, Jauhin, Pak. asli. Saya kira ngaragokan mah naon cenah. Jauhin. Eta pisan. Putuskeun cenah, aduh. Kacau ini. Beda topik itu, beda topik. Oh, beda topik ya? Beda topik itu. Ya Allah, Aduh. ada aja yang bilang tuh. Oke, ya. Ini langsung masuk ke pertanyaan penutup dari skala suara perjalanan yang selalu ditanyakan ke narasumbernya di akhir. Apa nih? Apa ketakutan terbesar dalam hidup Kak Jim? Silakan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Berat ya ini ya. Gagal untuk menghidupi, Pak. Kembali ke awal. Punyai sifat rajin menabung, pantang menyerah, itu bukan sebagai kata, tapi sebagai harapan untuk saya, Pak. Karena gini, apa yang kita ucapkan itu akan jadi nyata gitu, Pak. Karena kalau kita tidak mempunyai sifat bekerja keras, rajin menabung, susah, Pak. Kalau mohon maaf gitu ya, dengan kondisi saya gitu, mungkin beberapa orang di luar sana ada yang kerja tidak untuk menghidupi, maksud tuh hanya untuk diri sendiri. Itu kan Nikmat dalam diri artiannya dinikmati itu nikmat banget, Pak. Ada sebagian orang yang kerja itu hanya untuk menghidupi, Hidup untuk menghidupi. hidup untuk menghidupi, itu laki-laki banget itu. Nah, saya takut kegagalan saya tuh di situ. Karena hakikat laki-laki itu bekerja. Hakikat laki-laki itu bekerja. Sampai kita meninggal juga bekerja katanya kan, Pak. Kalau kita nggak bekerja, kita nggak menghidupi. Dan itu kegagalan saya yang paling saya takutin. Itu. Oke, terima kasih Kak Jim. Berat banget ya gagal menghidupi ya. Ya Allah. Aduh, Kenapa bilang gitu saya? Aduh. jujur berat sih. Tapi Hmm. terima kasih banyak Ih, udah mau mampir dan berbincang di skala suara sama-sama perjalanan. banget. Ini luar biasa lah, tepuk tangan, oke? Kita tepuk tangan semuanya. Ini boleh cerita dulu nggak? Boleh. Jadi gini, Ring. saya tuh kesini Heeh. diantar jemput sama siapa? Sama tim dari ini nih. Ih, tepuk tangan dong. Oh iya, benar banget, the best timnya. Aduh. Tadi kita ada subsidi silang dapat nasi tidak? Dapat. Dapat dari siapa? Dari sini, kan? Masuk. Jadi ini tuh apa sih, Bang? Ini tuh apa ini? Aksa suara perjalanan ini. Ini Aksa, ini suara gitu. Aksa suara. Jadi kalau boleh cerita, saya tuh bangga ada di sini. Makasih banyak jadi udah. Saya juga bangga tuh Kak Jim ada di sini. Wah, bisa aja. Asli nah ya. Jadi gini, saya dengan beliau itu kawan lama. Dan di saat beliau mempunyai pergerakan ya, dari mulai cuci, boleh dikasih tahu itu cuci apa? Cuci motor, steam sampai 3 cabang gitu kan. Terus ditinggalkan oleh wanita cantik manis Nona Ambon itu kan. Dengan tujuannya mau kemana itu gue lupa. Coba dari apa itu? Dari kemana itu? Mau kemana? Kongo atau mana? Portugal. Oh, Portugal. Saya tuh bangga dan ini jadi panutan buat teman-teman semuanya. Karena gini, di usia kalian yang Nggak, lanjut. Iya, di saat orang lain zona nyaman ya, baru lulus. Jujur saya masih leha-leha juga. Dia udah kritis, bro. Dia udah bikin usaha A, B, C. Terus sekarang banding tulang dengan keadaan dia lagi ngedown, bikin suara perjalanan. Sekarang alhamdulillah suara perjalanan meledak sekali nih. Sudah ada berapa tadi? 3 cabang ya? Ada 3. Apa aja tuh? Kalau kita industrinya tuh ada di kopinya di Sora. Terus Ini. brand clothingannya yang dipakainya Tuh. dari Aksa. Coba. Lagi apa lagi? Aksa Sora. Aksa Sora. Kalau haus pakai apa? Pakai Sora dong. Kalau mau ganteng pakai apa? Pakai Aksa. Ini ganteng. Cak. Aduh. Tinggal dapat aksanya nih. Biar ganteng. Scott Henner. Itu dia. Jadi dengan perjalanan yang ada, terus lihat teman-teman saya kan banyak juga di sini, saya merasa ini luar biasa. Oke. Itu dia. Penutup kita minum bareng Sora. Cheers dulu, cheers. Cheers dulu. Coba nanti kalau misalkan udah minum
Suara kopi menemanimu. Ada yang begitu ya? Oke, Yap. boleh banget coba. Yuk. Kelingkingnya satu. Yuk. Ih. Muntah nih, kuat banget ini Pak. Ya Allah, sampai muntah-muntah ini. Yuk. Suara kopi. Mana mau? Bayangin saking kangennya sampai tumpah-tumpah. Pecah.